Oke, ada Agung. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung, silakan. Mau tanya Pak, untuk saat ini kan untuk angkutan itu kan yang masih di dalam Sumatera Barat itu kan ada sebagian besar tidak beroperasi Pak. Itu sampai kapan untuk bisa beroperasi seperti dari Solo ke Padang? Nah kemudian ya. Pak, bagaimana skenario terburuk menghadapi wabah COVID ini di Sumatera Barat Pak? Ya itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, yang mengenai angkutan, memang disarankan sekarang ini tidak usah mondar-mandir ya. Kita berakhirnya belum ada, sampai sekarang ini kita minta pembatasan di semua. Itu tentu kita harus menyadari juga ini, termasuk juga banyak sekali masalah makan dan lain-lain, masalah isi perut. Ayo kita sadari, ini sebenarnya kalau kita sadar, ke luar negeri sudah melakukan. 2 minggu saja sudah selesai, cukup. Tapi kalau kita tidak menyadari ini, terutama dosen-dosen anak kita, saudara-saudara kita dan tim perantauan ini dari daerah terjangkit, akan lebih lama. Tambah tidak jelas ini waktunya. Jadi kita belum batasi ya, kapan mereka bisa operasional kembali. Padahal ini kan juga mau lebaran. Semakin cepat mengatasi kita menurunnya kasus COVID-19 ini, semakin cepat juga operasional ini, surat ini kita cabut, pelarangan ini. Nah, tapi kalau semakin lambat ya kita tidak tahu sekarang sampai kapan. Kalau dari prediksi tadi sudah saya sampaikan, perkirakan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei itu puncaknya akan terjadi akhir Mei. Nah tentu ini yang perlu kita waspadai semua. Nah kemudian skenario terburuk kemarin sudah kita bahas. Kita siapkan rumah sakit khusus COVID ada 2, sekitar hampir 300 tempat tidur, rumah sakit Rasidin Padang dan juga rumah sakit daerah Riyaman. Ini sudah kita siap, itu terburuk. Kemudian ODP karantina kita juga siapkan, ada hampir 1000 kamar semua, kapasitas 1000 orang semua juga bisa. Sudah ada antisipasi juga, skenario seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi 298 ya tempat tidurnya kita siapkan untuk ODP. Ya, bukan. Ini adalah untuk PDP itu, PDP ya. Nah, yang terburuk nanti kita sudah siapkan rumah sakit COVID. Sekarang PDP kita rawat ada di 6 rumah sakit. Nah nanti untuk bagaimana dengan ODP, karantina harus kita lakukan. Kita sudah siapkan juga beberapa tempat ini yang kita lakukan, baik di dalam Kota Padang, ada di Solo, ada juga sampai ke Payakumbuh, ada ke Bukit Tinggi. Nah sekarang Bupati Wali Kota juga sudah diminta. Hasil kemarin video call kita, video konferensi kita kemarin, Bupati Wali Kota juga harus menyiapkan itu. Karena di provinsi semua juga tidak mungkin. Nah untuk itu kita semua kepala daerah harus siap dengan alternatif yang terburuk kalau masalah penanganannya pasien itu tetap secara berjenjang. Apabila dia panas biasa, kemudian dicek lagi, kalau tidak menunjukkan corona, mereka cukup dirawat di kabupaten kota saja. Nah, seperti itu. Alternatif terburuk sudah kita siapkan di sini. Memang ada yang mengusulkan dicarikan pulau. Mudah-mudahan lah kita tidak sampai sebegitu jauh. Karena hari ini positif kita kan 13 ya. Nah, mudah-mudahan ini disiplin 14, tadi yang 14 maaf. Nah, disiplin tadi yang saya minta supaya orang perantau ini benar-benar tolonglah kita di kampung ini. Tolonglah kami di kampung ini. Jangan mereka bersukaria pulang ke kampung ini. Saya tadi malam dapat informasi di Tabing. Itu dia datang, semua orang ditegurnya, anak-anak juga dari situ. Nah, masyarakat juga belum sadar juga. Ini baik pendatang maupun masyarakat itu harus sadar. Makanya hari ini keluar instruksi gubernur untuk mengawasi orang-orang yang pendatang secara ketat. Saya terus terang ini, ponakan kandung saya, sekarang dia, ibunya, kakak kandung saya suruh pindah rumah. Karena dia diam pulang,
tidak ada jalan lain, saya suruh kakak kandung saya pindah rumah. Biar dia sendiri tinggal di rumah. Karena ini harus bersama-sama. Saya juga ingin melihatkan kepada orang kepatuhan kita. Jadi tidak ada istilah pejabat di sini, kita harus sama rata semua. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pemeriksaan ya, di perbatasan bukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Itu adalah pendataan orang bahwa kalau daerah terjangkit, mereka dijadikan ODP yang pertama, nanti dia harus tetap melapor kepada RT RW setempat. Dan jangan ini dilanggar. Tolong kawan-kawan pers semua, tolong ini jangan dilanggar. Kalau ada yang pelanggaran, lapor kepada pihak kepolisian. Ini yang perlu kita, supaya kita tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat kemarin, De Firman ya, kalau nggak salah saya nama beliau, Pak Dr. De Firman, memprediksi akan terjadi. Tapi kalau kita disiplin dari sekarang, karena pulangnya kita ini tidak jelas, disiplin aja kita sampai akhir April. Insya Allah mungkin semua kita udah aman di Mayat. Tidak perlu terjadi puncaknya corona di Sumatera Barat. Mungkin itu yang terakhir. Sudah tidak ada rasanya kawan-kawan sudah terjawab semua beberapa hal yang tadi sempat kita pertanyakan bersama. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Pak Wagub. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Salam untuk semua dan doakan kami juga senantiasa sehat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kawan-kawan juga perlu hati-hati ya. Kita sama-sama jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.